Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Nurofala dari semester 1 Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjawab soal-soal komunikasi dalam pendidikan. Dalam komunikasi ada 5 komponen. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah seseorang yang menyampaikan pesan atau informasi kepada pihak penerima informasi tersebut. Yang kedua ada komunikan, seorang individu atau kelompok yang menerima informasi dari komunikator. Yang ketiga ada media. Media adalah sarana untuk digunakan menyampaikan pesan atau informasi seperti WhatsApp, papan tulis, dan sebagainya. Yang keempat ada feedback. Feedback adalah proses respon dari komunikator kepada komunikan ataupun sebaliknya. Yang terakhir ada noises ataupun gangguan, yang dimana komunikasi itu pasti ada yang namanya gangguan. Gangguannya seperti tidak ada sinyal, sulit untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikan karena berisik dan sebagainya. Contohnya, guru menyampaikan informasi atau materi kepada siswa sebagai komunikator dan siswa menerima informasi tersebut sebagai komunikan melalui media yaitu papan tulis, lalu mendapatkan kebisingan dari kelas lain sebagai gangguan sehingga siswa merespon untuk bertanya mengenai materi tersebut karena sulit dipahami. Tujuan utama komunikasi dalam pendidikan ialah menjelaskan dan memahami materi pembelajaran serta mengubah perilaku penerima ataupun siswa menjadi lebih baik. Ada 3 fungsi komunikasi dalam pendidikan. Yang pertama, menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi ialah memperjelas ataupun menyampaikan informasi dengan jelas. Yang kedua, ada membangun hubungan. Secara tidak langsung, komunikasi juga dapat mempererat tali silaturahmi ataupun ikatan yang baik. Yang ketiga, ada memecahkan suatu masalah, yang dimana komunikasi juga dapat memecahkan suatu masalah atau konflik antara pihak-pihak yang berinteraksi. Perbedaan intrapersonal dan interpersonal. Intrapersonal adalah komunikasi yang berkaitan dengan diri sendiri, segala hal tentang perasaan, pikiran, dan pemahaman tentang diri sendiri. Contohnya berdoa dan juga memotivasi. Yang kedua, ada interpersonal. Interpersonal adalah komunikasi secara berlangsung antara dua pihak atau lebih dengan cara berinteraksi sebagaimana penerima mendengarkan komunikator. Mengapa intrapersonal penting dalam pendidikan? Sebagai berikut, untuk membantu siswa memahami diri sendiri dari cara belajar, emosi, hingga motivasi diri. Dengan kemampuan ini, siswa dapat mengatur pikirannya, menenangkan diri dari tekanan, sehingga dapat memilih strategi pembelajaran dengan baik. Contohnya, siswa yang memilih duduk di depan untuk mencatat poin-poin pembelajaran agar fokus saat pembelajaran. Komunikasi interpersonal yang efektif sangat penting untuk membangun hubungan sosial yang lebih sehat, mengurangi konflik ataupun permasalahan yang ada, serta membuat proses belajar dengan jelas dan juga nyaman. 3 keterampilan penting untuk komunikasi interpersonal yang efektif. Yang pertama ada empati. Empati adalah memahami perasaan seseorang dan sudut pandang orang lain. Yang kedua ada mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif adalah fokus pada pembicaraan, tidak memotong, dan merespon dengan tepat. Yang terakhir ada keterbukaan atau kejujuran, menyampaikan pikiran secara jujur dan jelas untuk membangun kepercayaan. 3 keterampilan tersebut salah satunya yang memengaruhi dinamika pembelajaran ialah mendengarkan aktif. Kenapa? Karena seseorang yang menyampaikan informasi ataupun materi, ketika kita mendengarkan tersebut dengan seksama dan juga
tidak memotong perkataannya, kita mendapatkan informasi ataupun materi itu dengan jelas dan mudah dipahami, serta menghargai seseorang yang menyampaikan penyampaian materi tersebut. Karakteristik utama dalam dinamika kelompok ialah merujuk proses komunikasi yang terjadi antara 3 orang atau lebih yang saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Perbedaannya dengan interpersonal ialah sebagaimana dinamika kelompok tersebut berpendapat dalam komunikasi, sedangkan interpersonal adalah mendengarkan saja penyampaian materi ataupun informasi. Dalam diskusi kelompok, ada 3 peran yang sering muncul. Yang pertama ada text leader, yang dimana mengarahkan kelompok, menjaga fokus, dan memastikan tugas selesai tepat waktu. Yang kedua ada social emotional leader, yang dimana menjaga keharmonisan dan juga memotivasi setiap anggota. Yang terakhir ada information giver, menyediakan data, ide, dan referensi yang relevan. Dari ketiga peran tersebut, yang memengaruhi tujuan akhir kelompok ialah dari text leader menetapkan arah, information giver memperkaya isi diskusi, serta social emotional leader menjaga suasana tetap positif. Ketiganya saling melengkapi sehingga kelompok dapat bekerja efektif, harmonis, dan menghasilkan tugas berkualitas, khususnya di lingkungan kampus. Itu dia jawaban-jawaban dari saya dari soal komunikasi pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.